Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita bermajelis ilmu, duduk di taman dari taman-taman surga untuk meraih ketenangan hidup. Karena di majelis ilmu lah kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Meskipun di luar sana kita banyak permasalahan hidup, banyak utang dan hal-hal yang lainnya, tapi duduk sejenak di majelis ilmu membuat hati kita tenang. Meskipun tak sedikit yang kita dapati, istilahnya masuk kanan keluar kanan, tapi berusahalah untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu. Cukuplah kita bertemu dengan wajah-wajah yang saleha, teman-teman yang baik, mengingatkan kebaikan dan memotivasi kita untuk terus berada di atas kebaikan. Masih dalam pembahasan takbir intikal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum dan kapan memulai takbir intikal. Sekarang penulis akan membahas tentang membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Ini perlu untuk kita ketahui juga agar kita tidak salah dalam menempatkan takbir intikal ini. Para ulama menyebutkan ada dua bentuk membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Pertama, membaca takbir intikal sebelum bergerak ke rukun berikutnya. Misalnya membaca takbir intikal sebelum bergerak turun sujud, atau masih berdiri setelah baca surah, sudah dia baca sebelum turun ke ruku. Yang kedua, membaca takbir intikal setelah berada di posisi rukun berikutnya. Misalnya membaca takbir intikal setelah berada di posisi sujud atau di posisi ruku. Penjelasan yang semakna juga berlaku untuk bacaan tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah. Tasmi' harus dibaca bersamaan ketika bangkit i'tidal. Tidak dibaca di saat kita ruku atau dibaca di saat kita sudah tegak berdiri, tapi dibaca pas mau mulai atau di tengah perjalanan menuju i'tidal. Menurut ulama Hambali, membaca takbir intikal atau tasmi' tidak pada tempatnya maka tidak sah sebagai takbir intikal. Mustafa As-Suyuti, ulama Hambali, mengatakan wa in syara'a fihi qablahu ay alif hamzah fathah, kemudian ya-nya disukun, ai qabla syuru'ihi fil intiqali bi an kabbaro lisujudi qabla hawihi ilaihi au samma'a
di tasdid mimnya, au samma'a qabla raf'ihi min ruku'in lam yujzi'hu Jika seseorang memulai membaca takbir intikal sebelumnya, maksudnya sebelum dia mulai bergerak pindah rukun, misalnya dengan bertakbir untuk sujud sebelum bergerak turun sujud, atau membaca tasmi apa umat? Sami Allahu liman hamidah sebelum bangkit dari ruku, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Beliau melanjutkan, au kammalahu ba'da intihaihi ka'an atamma takbira ar-ruku'i fihi lam yujzi'hu li'annahu fi ghairi mahallihi atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna bergerak, sempurna di rukun berikutnya. Misalnya dia membaca takbir intikal ruku ketika di posisi ruku, maka tidak sah sebagai takbir intikal karena dia membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Nah, menjadi kesimpulannya penulis menganggap kalau sudah sempurna di posisi rukun berikutnya baru dibaca, atau belum beranjak sudah dibaca duluan, maka tidak sah dianggap sebagai takbir intikal. Apa nanti hukumnya? Nanti akan disebutkan. Takbir intikal yang masih ditoleransi, masih dianggap sah. Kemudian jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak, sudah ada pergerakan nih, dan baru selesai ketika sudah masuk ke rukun berikutnya. Paham maksudnya Umahat? Dia panjang banget nih, Allah, baru pas mau selesai, pas apa Umahat? Pas sudah sampai mungkin di tempat sujud, Allahu Akbar. Berarti apa? Antara dari ke itu dia membaca apa? Takbir intikal. Tidak dia mengatakan Allahu Akbar, tapi dia baca apa umat? Panjang. Dari ruku Sami Allah, panjang terus. Nanti akhirnya di mana? Pas i'tidal. Di sini masih ditoleransi. Kenapa? Karena sudah mulai melakukan pergerakan. Maka status takbir intikal yang dibaca masih dianggap sah. Melanjutkan penjelasan Mustafa As-Suyuti, falau kammalahu
falau kammalahu fi juz'in minhu ajza'ahu li'annahu lam yakhruj an mahallihi. Jika orang yang sholat menyelesaikan bacaan takbir intiqalnya di sebagian posisi rukun, hukumnya sah karena tidak keluar dari posisi intiqal. Keterangan semisal disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fassawabu annahu idza ibtada'a at-takbira qabla al-hawi ila ar-ruku'i wa atammahu ba'dahu fala haraja walau ibtada'ahu hinal hawi wa atammahu ba'da usulihi ila ruku'i fala harajah. Yang benar, jika orang itu mulai membaca takbir intiqal sebelum turun ruku dan selesai takbir setelah di posisi ruku, hukumnya boleh. Dan jika dia sudah mulai membaca takbir ketika turun dan selesai takbir setelah sampai di posisi ruku, hukumnya juga boleh. Simpulannya apa Ummahat? Dia melakukan pergerakan, kemudian dia barengi dengan apa? Membaca takbir intiqal. Selesainya pas sempurna rukun yang dia ingin lakukan. Maka ini ditoleransikan. Konsekuensi takbir intiqal yang salah posisi, apa hukum yang dia dapati? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Lalu apa yang perlu dilakukan jika dia salah posisi dalam membaca takbir intiqal? Ada dua posisi yang salah tadi ya Ummahat ya. Apa itu? Dia membaca sebelum bergerak, atau dia membaca sudah sempurna berpindah ke rukun berikutnya. Nah, konsekuensi kalau dia melakukan salah satu dari dua hal tadi, takbir intiqal yang tidak pada tempatnya, menurut ulama Hambali statusnya tidak sah sebagai takbir intiqal. Selanjutnya dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sebagian ulama yang bersikap tegas mengatakan jika takbir intiqal secara sengaja dilakukan tidak pada tempatnya, maka sholatnya batal. Dan jika dilakukan karena lupa, maka wajib sujud sahwi.
Kenapa ummahat? Karena dia menganggap bahwa takbir intikal hukumnya wajib dari kewajiban sholat, sehingga meninggalkannya dengan sengaja batal sholatnya. Meninggalkan karena lupa, maka harus ditutupi dengan sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya tentang hukum takbir intikal. Dinyatakan takbiratu al-intiqali wajibun min wajibatis salati, wajibun min wajibatis salati fi asahhi qaulai. Di kasrohnya itu dihapus ya ummahat ya, diganti sukun aja ya, qaulai. Asalnya ini adalah qaulaini, nunnya dibuang. Paham ummahat? Yang kasroh di bawah ya itu dihapus, diganti sukun, jadinya fi asahhi qaulai al ulama'i man tarokaha au syai'an minha muta'ammidan batolat, di sukun taknya itu batolat salatuhu wa man tarakaha nasiyan wajaba alaihi sujudus sahwi. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban dalam salat menurut pendapat ulama yang paling sahih. Ada terjemahan yang kurang di situ, Mat, ditambah ya. Pendapat ulama yang lebih sahih dari dua pendapat ulama, ditambah ummahat terjemahannya. Menurut pendapat ulama yang lebih sahih dari dua pendapat ulama. Dapat? Ditambah ummahatnya terjemahannya. Menurut pendapat ulama yang lebih sahih dari dua pendapat ulama. Siapa yang tidak takbiratul intikal secara sengaja, maka salatnya batal. Sementara siapa meninggalkan wa man taraka, siapa yang meninggalkannya, diganti aja itu mat, diganti wajib. Siapa yang meninggalkannya, bahasa wajib, nasian karena lupa, maka harus sujud sahwi. Ini sudah benar. Jadi ini pendapat ulama Saudi Arabia. Rata-rata ulama Saudi Arabia ummahat mereka bermadzhab Hambali. Mereka menganggap takbir intikal itu kewajiban dari kewajiban salat. Yang kedua, bagi yang melakukan kesalahan dalam hal ini, di mana dia melakukan takbir intikal tidak pada tempatnya, maka dimaafkan. Kenapa? Karena mereka menganggap ummahat bahwa takbir intikal itu hukumnya sunnah.
Ataupun kalau mereka menganggap wajib, tapi ini kewajiban yang sulit untuk dianggap membatalkan kalau ditinggalkan, karena seringnya manusia melakukan hal ini, atau seringnya orang yang sholat meninggalkan hal ini. Mengingat terlalu sering masyarakat melakukan kesalahan semacam ini, apalagi yang jadi makmum umat, banyak nggak paham takbir intikal ini. Yang mereka tahu hanya imam kan, sehingga makmum pun tidak membaca takbir intikal, dan akan menjadi masyaqqah, kesulitan jika sampai membatalkan sholat atau harus sujud sahwi. Begitu banyak nanti kaum muslimin yang harus ngulang sholat kalau ini dianggap membatalkan sholat. Ini merupakan pendapat Al-Mardawi, Ali Al-Mardawi, ulama Hambali juga. Dalam kitab beliau Al-Insaf, beliau menjelaskan kesalahan ketika takbir intikal, lalu beliau mengatakan wa yahtamilu an yu'fa an dzalika li'anna at-taharruza minhu ya'suru wasahhu bihi yaksuru. Fafi al-ibtali bihi au as-sujudi lahu masyaqqatun. Dimungkinkan kesalahan ini dimaafkan. Karena itu bisa terlepas dari kesalahan ini sangat sulit dan sering lupa ketika melakukannya, sehingga jika dihukumi batal atau harus sujud sahwi akan sangat menyulitkan. Al-masyaqqa tajlibut taisir, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, ini pendapat yang lebih pada kebenaran bahwa takbir intikal jika salah tempat atau tidak dibaca ini tidak membatalkan sholat. Penulis akan beralih topik pembahasan yaitu fikih ruku dan tafsir doa ruku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita telah membahas renungan yang perlu kita hadirkan ketika melakukan gerakan ruku di bab merenungkan makna gerakan ketika sholat. Di bagian ini kita akan menyebutkan fikih tentang ruku, macam-macam doa ruku, berikut kandungan maknanya. Agar apa umat? Agar kita memahami bacaan ruku tersebut dan berapa kali yang harus kita baca, dan doa-doa mana saja yang di sana banyak pilihan untuk memilihnya, ada yang pendek, ada yang panjang, maka menyesuaikan kondisi.
Selanjutnya kami ingin menegaskan bahwa doa ruku dibaca setelah berada pada posisi ruku sempurna. Membaca doa ruku sebelum berada di posisi ruku sempurna berarti membaca doa tidak pada tempatnya, sehingga tidak dihitung sebagai bacaan doa ruku yang sah. Sebelum mengkaji tafsir doa ruku, kita akan mengupas beberapa fikih seputar ruku. Cara ruku sesuai sunnah. Berikut tata cara ruku sesuai sunnah atau praktek Rasulullah. Nabi SAW menekan lututnya, jari-jarinya direnggangkan, telapak tangannya mencengkeram lutut. Jadi ini yang sesuai sunnah ummahat. Jari jemari kita menekan lutut, terus jarinya direnggangkan dan telapak tangannya mencengkeram lutut. Jadi tidak dibenarkan kalau di atas lutut atau di bawah lutut. Dan biasanya ada yang rukuk seperti itu. Jadi dia tidak mencengkeram atau memegang lututnya. B. Posisi punggung datar atau lurus. Digambarkan oleh sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW ketika beliau ruku, niscaya tidak akan tumpah. Saking apa? Saking lurusnya, ratanya. Yang ketiga, beliau SAW agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Ini kalau apa ummahat? Kalau sholat sendirian atau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum jangan, akan menyakiti yang di kiri kanan kita. Kecuali Anda posisinya mungkin di sudut, maka tidak mengapa. Nabi SAW pernah berpesan kepada Anas bin Malik, "Idza raqa'ta fadha' kaffaika 'ala rukbataika wafruj baina asabi'ika warfa' yadayka an janbaika." Apabila kamu ruku, letakkanlah telapak tanganmu ke lututmu, renggangkan jari jemarimu dan tegangkan sikumu ke samping badanmu. Renggangkan sikumu ke samping badanmu. D. Posisi kepala lurus dengan punggung. Ini kadang kita nggak paham, nggak bisa ya umat ya, karena nggak bisa melihat, kecuali disuruh teman, coba lihat dulu ya, pas nggak ini. Mungkin kalau latihan boleh saja, tapi kalau dalam sholat nggak bisa. Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam sholat, latihan dulu, lihat. Mungkin panggil anaknya atau suaminya untuk memperhatikan kepalanya sudah sejajar enggak dengan punggungnya. Aisyah menceritakan, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, kepala beliau tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya. Ini disebut dengan apa ummahat? Sunnatul fi'liyah, sunnah fi'liyah di dalam salat. Kalaupun kita tidak mengerjakan ini, maka nanti tidak ada konsekuensinya sujud sahwi atau mengulang. Hukum membaca doa ruku. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan ruku. Pertama, bacaan ruku hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak batal salatnya. Jika dikerjakan dapat pahala. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dari mana mereka mengambil ummahat bahwa zikir ini hukumnya sunnah? Karena ini tidak ada perintah dari Nabi maupun dari Al-Quran. Tapi yang datang adalah perbuatan Rasulullah. Mereka membuat kaedah dasar bahwa
hukum asal perbuatan Rasulullah itu adalah sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Paham umahat wajhul istidlal, sisi pendalilannya? Yang kedua, bacaan ruku hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, dan jika ditinggalkan karena lupa, maka harus sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahawai dan Al-Zahiriyah. Zahiriyah ini umahat adalah ulama yang berpegang pada zahir hadis. Berpegang pada zahir hadis. Seperti Daud Al-Zahiri, kalau di masa kita ini ada Syekh Albani. Mereka ini adalah Zahiriyah. Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat ini juga yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Dalil pendapat yang kedua adalah kebiasaan Nabi SAW ketika sholat. Beliau selalu membaca bacaan ruku dan sujud. Sementara itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang beliau contohkan. Pak Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalil umum. Ada lagi dalil umum dari Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Ini perintah umum. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dia larang maka jauhilah. Di samping itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau bercerita, "Lamma nazalat fasabbih isma rabbikal azim." Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Waqiah, maka Rasulullah berkata kepada kami, ij'aluha, jadikanlah ia di dalam ruku kalian. Ketika turun surah Al-A'la, beliau mengatakan jadikanlah ia di sujud kalian. Nah, ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang ulama yang menganggap apa umahat, bacaan ruku itu hukumnya wajib. Nah, timbul pertanyaan sekarang, berapa kali yang wajib? Apakah sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa? Nah, ini akan dibahas lagi. Berapa kali membaca doa ruku? Jumlah minimal bacaan ruku yang terhitung sah adalah dibaca sekali. Nah, ini yang wajib umahat. Jika ini ditinggalkan, maka dia meninggalkan kewajiban, sekaligus tidak mengerjakan rukun dari rukun-rukun sholat. Kira-kira apa umahat yang dia tinggalkan nih ketika dia tidak membaca ini? Nah, apa kira-kira, ada yang tahu? Dia nggak membaca ini, Subhana Rabbil Azim, berarti dia meninggalkan kewajiban kan? Terus ada lagi rukun yang dia tinggalkan. Apa kira-kira? Ada yang ingat umat? Ayo coba mikir sejenak. Kalau dia tidak baca ini, berarti dia meninggalkan apa umat? Kewajiban. Tapi ada rukun juga yang dia tinggalkan. Apa itu? Tumakninah. Tumakninah dia tinggalkan. Tumakninah ini rukun juga dari rukun-rukun salat.
Karena pasti orang yang tidak baca ini otomatis dia apa umat tergesa-gesa kan salatnya? Tergesa-gesa. Berarti dua hal yang dia tinggalkan di sini, kewajiban dan rukun. Kalau dia nggak baca, tapi dia tenang, berarti dia meninggalkan kewajiban. Gimana caranya umat? Ada orang sedang ruku tapi nggak baca. Mungkin mikirin utang atau mikirin ucapan suami tadi yang menyakiti dia. Akhirnya apa? Dia mikir sesuatu yang itu perkara di luar sholat. Jadinya apa ini umat? Dia ngelamun saja kan? Pikirannya kemana-mana. Astagfirullah. Dia nggak baca apa? Subhana rabbil azim. Berarti dia meninggalkan kewajiban. Sementara jumlah sempurna ada dua riwayat dalam hal ini. Yang pertama dibaca 10 kali. Ini berdasarkan keterangan Anas bin Malik radhiyallahu an. Ma ra'aitu ahadan asbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal gulami, yakni Umar bin Abdul Aziz. Qala fahazarna fir ruku'i asyra tasbihatin wa fis sujudi asyra tasbihatin. Ini merupakan kabar dari Anas bin Malik, di mana beliau menyebutkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz ini mirip dengan perbuatan Rasulullah, menyamakan ini dan itu. Berarti dia mengabarkan sesuatu dari zikir yang dibaca Rasulullah, yaitu 10 kali. Yang kedua dibaca 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Idza raka'a ahadukum falyakul fi ruku'ihi subhana rabbil azim salasan. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu wa idza sajada ahadukum falyakul fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasan. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu. Apabila kalian ruku, bacalah subhana rabbil azim 3 kali. Jika dia lakukan itu berarti rukuknya sempurna. Dan jika kalian sujud maka bacalah subhana rabbil a'la 3 kali. Jika dia lakukan itu berarti sujudnya sempurna. Jika dia kurang dari itu dari 3, maka apa? Sujudnya sah. Tapi yang kurang adalah kesempurnaan. Akan tetapi ada riwayat pendukung dari Hudzaifah ibnul Yaman, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza raka'a subhana rabbil azim salasa marratin wa idza sajada qala subhana rabbil a'la salasa marratin. Ini sama. 3 saat ruku, 3 saat sujud. Mengingat ada banyak riwayat dalam masalah ini, maka para ulama memberikan kesimpulan yang berbeda. Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan, wa yaqulu subhana rabbil azim, wa yaqulu subhana rabbil azim salasan wa huwa adna al-kamali. Wa in qala marratan ajza'ahu. Dia boleh membaca subhanallah azim 3 kali dan ini tingkat sempurna yang paling rendah. Dan jika dia membaca sekali maka hukumnya boleh. Karena sudah mengerjakan yang wajib. Berarti lebih dari 1 umahat itu hukumnya sunnah. 2, 3, 4 sampai 10 ini apa? Kesempurnaan yang paling sempurna.
Selanjutnya Ibnu Qudamah menukil keterangan mereka, di antaranya satu keterangan Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in di Basra, Irak sana. Qala Ahmadu fi risalatihi Ja'al hadisu anil Hasanil Basri. Ja'al hadisu anil Hasani al-Basri annahu qala at-tasbihu tammu sab'un wal wastu khamsun wa adnahu salasun. Imam Ahmad menyebutkan dalam risalah tentang salat dari Hasan al-Basri, beliau mengatakan tasbih yang sempurna itu 7 kali, pertengahan kesempurnaan 5 kali, dan minimal kesempurnaan 3 kali. Yang dimaksud minimal adalah minimal yang bisa disebut sempurna, meskipun boleh hanya sekali. Keterangan Al-Qadi Abu Ya'la, ini juga ulama mazhab Hambali. Wa qala al-qadiyyu al-kamilu fit tasbihi in kana munfaridan ma la yukhrijuhu ila sahwi wa fi haqqil imami ma la yashukku alal ma'mumina Qadi Abu Ya'la berkata, yang sempurna dalam bacaan tasbih ketika salat sendirian boleh sebanyak-banyaknya selama tidak sampai lupa. Tidak sampai lupa dalam hal apa ini ummahat? Dalam hal dia harus bangkit lagi menuju apa? I'tidal. Atau dia lupa untuk bangkit dari sujud karena saking banyaknya dia baca apa? Subhana rabbil a'la. Jadi boleh 100, 200, 300. Yang penting tidak sampai apa ummahat? Tidak sampai lupa. Saya harus apa? Bangkit lagi. Kalau hak imam, dia sebagai imam, maka jangan sampai memberatkan makmum, menyusahkan makmum. Tapi biasanya imam di Indonesia ummahat sujud terakhir yang lama ya. Sujud-sujud biasa ya biasa gitu, tapi ketika sujud terakhir yang lama, ini juga perlu ditegur. Jangan terlalu lama, kasihan makmum. Kalau mau lama-lama ya sholat sendirian. Ibnu Qudamah melanjutkan, wa yahtamilu
itu ditambah waw ummahat ya, kurang itu. Wa yahtamilu ayyakuna. Setelah kaf itu ditambah waw ya. An yakuna. Paham ummahat? Itu kurang. Iya, kurang wawnya. An yakuna. Wa yahtamilu an yakuna al-kamalu asyra, al-kamalu asyra tasbihatin. Asyra tasbihatin li'anna anasan rawa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli kasolati Umaroh ibni Umaroh bni Abdil Azizi, ditambah titik itu mat ya, kurang titik itu. Azizi bukan Aziri. Azizi. Fahazzu dzalika bi asyri tasbihatin. Bisa juga dipahami bahwa yang paling bagus adalah 10 kali, karena Anas menyebutkan bahwa salat Nabi yang paling mirip dengannya adalah salatnya Umar bin Abdul Aziz ketika ruku maupun sujud. Dan beliau membaca bacaan sujud 10 kali. Karena Anas menyamakan, menunjukkan apa? Bahwa itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kesimpulannya bahwa mengenai jumlah bacaan ketika ruku dan sujud tidak ada angka baku, tidak ada angka yang pasti lebih dari 1. Jumlah minimal dibaca sekali, jumlah maksimal tidak ada batasan selama tidak sampai lupa. Dan bagi imam adalah batasannya selama tidak memberatkan makmum. Dilarang membaca Al-Quran ketika ruku. Maksud dari pembahasan ini Mahat adalah kita membaca surah gitu atau ayat yang di dalamnya tidak ada kandungan doa. Tapi kalau sekiranya ada kandungan doa, maka dibolehkan, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini meskipun dia adalah ayat Al-Qur'an, tapi dia terkandung apa? Doa di dalamnya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an wa sajidan amma ruku' fa'azzimuhu fihi
ar-rabbah. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ketika ruku agungkanlah Rabbmu, ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, dan itu sangat berpeluang untuk diijabahi. An-Nawawi mengatakan fihin nahyu an qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. An qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Wa innama wazifatur ruku'i wazifatur ruku'i at-tasbihu wa wazifatus sujudi at-tasbihu wad-du'a'u. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghayra al-fatihati kuriha walam tabtul salatuhu Dalam hadis ini terdapat larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tugas ketika ruku adalah membaca tasbih, sementara tugas sujud adalah tasbih dan berdoa. Jika ada orang yang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud selain Al-Fatihah, hukumnya makruh dan salatnya tidak batal. Demikian umat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.